Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang polemik dilarangnya anggota Paskibraka tahun 2024 untuk menggunakan jilbab. Sehingga kurang lebih ada 18 anggota Paskibraka yang mereka diwajibkan untuk melepas jilbab. Padahal mereka ini sebagian sudah berjilbab sejak SD kaum muslimin. Dari kecil orang tuanya sudah melatih untuk berjilbab. Ya meskipun jilbabnya belum syar'i lah kaum muslimin ya. Karena belum menutupi aurat sepenuhnya. Akan tetapi itu sudah merupakan langkah yang lumayan bagus lah daripada tidak berjilbab sama sekali kaum muslimin. Dan memang sebagian dari kaum muslimin mereka tidak paham bagaimana jilbab menurut aturan Islam, sehingga mereka menganggap penutup kepala saja itu sudah jilbab kaum muslimin ya. Padahal belum memenuhi kategori jilbab. Jadi kalau ingin memahami bagaimana jilbab sesuai dengan syariat Islam, itu bisa membaca surat Al-Ahzab ayat 59 kaum muslimin ya, dengan tafsirnya. Insya Allah akan faham nantinya bagaimana jilbab menurut syariat Islam itu. Jadi jilbab itu bukan sekedar penutup kepala ya. Akan tetapi hendaklah menjulur sampai ya, menutup tubuh mereka. Lekuk tubuh mereka itu tertutup. Itu baru dikatakan jilbab ya. Akan tetapi kalau masih pundaknya masih jelas ya, dadanya masih terlihat jelas ngecap ya, pinggulnya masih ngecap, maka itu belum masuk kategori jilbab. Akan tetapi karena memang keterbatasan ilmu dari sebagian kaum muslimin ya, sehingga mereka memahami ya penutup kepala, kerudung yang kadang-kadang cuma sebatas pundak ya, kadang-kadang juga cuma dibelit-belitkan bulat sesuai dengan bentuk kepala, itu sudah dikatakan jilbab. Padahal itu bukan jilbab ya. Akan tetapi sebenarnya mereka masih meyakini syariat jilbab itu adalah syariat dari agama Islam. Hanya tinggal pemahaman mereka saja yang perlu diluruskan tentang jilbab ini kaum muslimin ya. Sehingga ya merupakan sebuah nilai positif lah kalau mereka ya masih mau memakai jilbab ya, terlepas jilbabnya seperti apa ya, sambil diperbaiki pemahaman mereka supaya nantinya ke depan mereka faham ya, bagaimana jilbab yang benar sesuai dengan syariat Islam. Dan kaum muslimin, rupanya polemik dilarangnya anggota Paskibraka tahun 2024 ya, yang perempuan dilarang untuk pakai jilbab, itu mengundang respon banyak orang kaum muslimin. Ya, dan ternyata ada dugaan bahwa yang menjadi dalang dari larangan anggota Paskibraka untuk memakai hijab itu ternyata adalah ya, Kepala BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dan ternyata orang tersebut adalah dosen ilmu syariah kaum muslimin di Universitas Islam Negeri. Ini kan musibah kaum muslimin. Ya, dari halaman berita kilat.com kaum muslimin, ini dimuat berita profil Yudian Wahyudi, Kepala BPIP yang diduga dalang larang anggota Paskibraka berhijab. Ternyata dosen ilmu syariah. Dosen ilmu syariah katanya kaum muslimin, tapi tidak paham syariat Islam. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang merespon negatif ya atas kebijakan yang dibuat oleh BPIP ini kaum muslimin. Di antaranya respon tersebut ya berasal dari pihak pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia kaum muslimin. Ya mereka menduga bahwa ada tekanan dari BPIP kepada anggota Paskibraka sehingga mereka ini melepas jilbab ya, melepas hijab mereka kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI kaum muslimin. Prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kaum muslimin, memang aneh kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka ini adalah Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi ternyata mereka sendiri tidak paham terhadap arti Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda akan tetapi satu jua. Seharusnya kalau memang semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mau diterapkan, ya biarkan mereka berbeda-beda, tapi berkumpul di dalam satu kegiatan yang namanya Paskibraka. Bukan yang berbeda-beda kemudian disatukan harus sama, ya sama-sama jadi anggota Paskibra. Itu terbalik namanya. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi namanya. Ya. Bukan berbeda-beda tapi satu jua. Ya, tapi berbeda-beda tapi dipaksa untuk sama. Itu namanya, dipaksa untuk sama. Dan kemudian kami tertarik juga dengan postingan dari Pak Ketua MUI. Ya, ada postingan di sana, ada foto dari Pak Kiai Khalil Nafis. Kemudian di dalam captionnya ditulis, petugas Paskibraka dilarang memakai hijab. Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan adik-adik muslimah pulang saja. Jangan sampai merayakan kemerdekaan tapi tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ini kaum muslimin. Ya, daripada harus lepas jilbab, ya mending pulang, nggak usah jadi anggota Paskibra. Ya, biarkan mereka-mereka yang nggak pakai jilbab, biarkan mereka-mereka yang bukan beragama Islam yang ikut acara yang seperti itu. Biarlah kalian tidak dikenal di negara ini, nggak ada masalah. Nggak dikenal, nggak dikagumi, nggak punya nama di negara ini, nggak dikenang, nggak ada masalah. Di hadapan Allah nanti nggak akan ditanya berapa kali jadi anggota Paskibra. Nggak akan ditanya tingginya berapa, sudah mengibarkan bendera pusaka berapa kali, nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat merupakan suatu kebodohan kalau sampai menanggalkan jilbab demi mengikuti Paskibraka. Mending menanggalkan Paskibraka, tapi tetap pakai jilbab, pulang, nggak ada masalah, lebih terhormat insya Allah. Jangan kalian mencari ridho manusia, akan tetapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau murkanya BPIP mau sebatas mana? Ya, nggak akan mungkin sampai bunuh, nggak akan mungkin. Paling nanti diskorsing, ya, mungkin fatalnya nggak bisa jadi pegawai. Nggak ada masalah. Jalan rezeki itu banyak, nggak mesti harus jadi pegawai. Itu banyak orang yang kaya-kaya, ya, hartanya melimpah ruah tanpa harus jadi pegawai. Ya, jadi kami mendukung statement dari Pak Kiai Khalil Nafis dan juga pengurus PPI ini kaum muslimin. Memang yang seperti itu harus dievaluasi lagi, karena itu kebijakan yang nggak masuk akal kaum muslimin. Apa masalahnya kalau jadi anggota Paskibraka tetap pakai jilbab? Ya toh selama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Mereka mau pakai rok besar, baju besar, jilbab besar, pakai cadar pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, jangankan jadi anggota Paskibraka, cuma anggota Paskibraka kaum muslimin. Ya, menjadi polisi saja, wanita boleh berjilbab. Ya, menjadi tentara, wanita boleh berjilbab. Ini menjadi anggota Paskibraka, cuma anggota Paskibraka dilarang pakai jilbab. Ini kan musibah namanya. Dan ada yang lebih konyol lagi perumpamaannya kaum muslimin. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, sudah diteken keputusan bahwa untuk pelajar itu disediakan alat kontrasepsi gratis, ya, dengan alasan yang macam-macam. Coba bayangkan kaum muslimin, ya, alat kontrasepsi untuk pelajar itu diberikan lampu hijau, dibolehkan. Sementara anggota Paskibraka pakai jilbab disuruh copot, dilarang, nggak boleh. Ini kan kacau kaum muslimin, kacau, nggak ngerti logikanya seperti apa kaum muslimin. Kita hanya bisa berdoa saat ini kaum muslimin, mudah-mudahan para pemangku jabatan, ya, para pengurus negeri ini
Mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan mereka tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang menentang syariat Islam. Di mana kebijakan yang menentang syariat Islam itu dipastikan akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim wajib hukumnya meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Apabila sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan, akan kami bukakan bagi mereka keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, akan tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan kami siksa disebabkan oleh perbuatan mereka. Kita harus yakin kaum muslimin, Indonesia ini, Nusantara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau penduduknya yang muslim itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi janji Allah. Dan janji Allah itu hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Seandainya penduduk negeri ini yang beragama Islam, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keberkahan ada di negeri kita ini. Akan tetapi kalau Islam sendiri memusuhi Islam, maka jangan harap. Jangan harap turun keberkahan di negeri kita ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan bagi para pengurus negeri ini kaum muslimin. Dari tingkat bawah sampai tingkat pusat kaum muslimin. Ya, seandainya penduduk negeri Indonesia ini yang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan. Ya, akan tetapi kalau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang Islam menentang syariat Islam, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.